Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dudais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dudais dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam, dan pada episode kali ini kita sudah sampai di episode yang ke-154. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya ditemani oleh teman ngopi saya. Ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabari pripun Mas? Alhamdulillah baik Mas. Baik ya Mas ya. Jenengan pripun? Alhamdulillah baik Mas. Nah Mas Aldi, kita malam ini untuk ngopi yang kesekian kalinya sama jenengan, dan nanti kita juga akan mengundang narasumber yang memang sesuai dengan tema yang mau kita angkat. Nah kira-kira malam ini kita akan mengangkat tema apa Mas? Ya ini tentang sesuatu yang terkadang kita lupa Mas Anis. Apa itu? Bersyukur. Oh, bersyukur Mas ya? Kita kan sering lupa untuk bersyukur kan Mas Anis. Nah itu juga hal yang paling penting di dalam diri manusia kan? Karena kan manusia itu kan hidup kan pasti seringkali ada ekspektasi kan Mas Anis. Ada harapan, ada cita-cita. Iya, dan terkadang kalau ekspektasi tidak tercapai itu kadang kita terus jadi nggak bersyukur gitu loh. Kita jadi merasa hidup kita nggak berguna atau bagaimana seperti itu. Di luar itu juga kita sebenarnya kan setiap hari harus punya rasa syukur kepada Allah Mas Aldi. Kita bisa bernafas, kita bisa menghirup udara, kemudian kita juga bisa ngopi seperti ini kan termasuk harus kita rayakan dengan syukur kan gitu. Itu yang kadang kita lupa ya Mas. Ya, hal kecil tapi lupa. Kadang kita malah, misal kita sedang dalam suatu usaha gitu Mas. Ada 10 usaha tapi yang gagal itu 1, tapi kita terus kemudian cuma fokus sama 1 gitu loh. Jadi kita terus lupa yang 9 padahal berhasil, tapi kita tidak mensyukuri yang 9 itu juga. Oh gitu ya. Sebenarnya kita tidak mensyukuri nikmat yang banyak tadi kemudian. Termasuk kalau kaula muda ini Mas. Ketika mengejar sesuatu, entah itu jodoh atau cita-cita kan, terkadang kan katakanlah mungkin gagal, kemudian jadi sedih kan itu kan. Iya. Padahal ada hal lain yang harus kita syukuri. Tapi karena satu hal itu, orang tersebut jadi sedih, kecewa, kemudian gaya hidup atau taraf hidupnya itu jadi melemahkan itu. Jadi, itu karena kurang rasa syukur Mas ya? Iya, kurangnya rasa syukur tadi kan. Kan ada yang syukur itu kan menambah nikmat lah. Nah itu bagaimana itu kok syukur bisa menambah nikmat itu seperti apa? Nanti mungkin kita bisa tanyakan kepada narasumber malam atau hari kita ini. Langsung aja undang Mas ya? Langsung aja diundang. Nah, mungkin untuk malam ini kita akan undang narasumber, beliau kepada Gus Gufron Mustafa, bisa gabung bersama kami. Monggo Gus. Nah, monggo. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabari pripun Gus? Alhamdulillah Mas. Siapa namanya? Anis. Mas Anis. Masya Allah. Dengan Aldi. Mas Aldi, Mas Anis, double A. Gimana Mas? Ini Gus, kita malam ini ngundang jenengan untuk ngobrol, untuk ngopi, membahas tema tentang syukur kan gitu. Nah, tadi itu kan Mas Aldi, saya ngobrol tentang bagaimana tuh syukur itu terkadang hari ini jadi tidak dilaksanakan dengan baik. Karena kita itu nggak merasa bahwa sebenarnya hidup kita kan sudah banyak kenikmatan. Ya. Kita lupa dengan apa yang kita dapatkan, tapi kita malah fokus sama yang kita nggak dapat gitu loh. Atau belum dapat kan gitu ya. Ya, ini gimana Gus? Kadang saya di beberapa kali kesempatan itu sering menyampaikan standar hidup yang ideal itu tidak harus kaya, tapi sebaliknya juga hidup yang menyedihkan itu dengan kemiskinan juga tidak. Jadi
kuncinya itu gimana cara kita mensyukuri atas apa yang telah kita terima. Bayangkan dalam satu artikel saya pernah baca, seidiot-idiotnya orang itu dia juara dalam melawan 300.000 bakal janin itu di rahim. Seidiot-idiotnya kita. Jadi walaupun idiot, ngileran, tapi tetap harus bersyukur karena punya prestasi mengalahkan 300.000 bakal janin. Menang dari 300.000 bakal janin. Berarti kita lahir di dunia juga harus punya, udah pasti harus bersyukur. Gitu. Kadang kenapa syukur itu jadi susah? Karena standar kita. Terus tadi yang saya rengang-rengang dengar dari luar tadi ada 10 dari tujuan hidup 2 tercapai, yang 8 loss, akhirnya fokusnya pada yang gagal kegagalan tadi itu. Kemudian saya teringat dengan salah satu makalah ulama, man lam yashkurin ni'mah, ada satu redaksi, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Kalau nggak bersyukur, ya dia siap-siap kehilangan. Terus kalau terusannya waman yashkurha faqad qayyada li'aqaliha. Jadi kalau dia bersyukur, itu nikmat akan ditambah sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an kan, la in syakartum, hafal semua kalau itu kan. Tapi aplikasinya Kadang kita jujur, kita dikasih katakanlah pecahan batu. Karena kita nggak tafakkur nikmah tadi. Kita dikasih pecahan batu, jangan tak kasih pecahan batu karena nggak tahu kehebatan batu ini. Apa ini pecahan batu sama kasihin kan gitu. Padahal ini batu permata karena jenengan nggak tahu aja. Kemudian sampai lempar buang, ditemu sama mas-mas yang sebelah sana. Ini dibuang beneran, iya. Nah, saya ambil dengan sukacita, digosok, dibuat ake atau liontin, harganya ratusan juta. Karena kita nggak bisa mensyukuri pemberian orang yang kita nggak tahu nilainya. Kita susah syukur sama Allah karena kita nggak pernah tafakur apa yang telah Allah berikan. Kadang kita fokus, saya kok jomblo terus. Nah, itu Gus. Itu fokusnya ke situ. Padahal nikmat yang sudah diberikan itu kita nafas saja. Kalau masalah oksigen itu berapa per jamnya kan gitu. Kalau dibeli kan kita nggak kuat ya. Kemarin sempet orang, oh ternyata nafas saja itu berharga ketika COVID menyerang. Ini orang lalai lagi, lupa lagi. Terus kemudian gini, kadang kita bisa menghargai karena yang memberi. Contoh gini, kaos biasalah, baju biasa. Kita dikasih jenengan Mas Aldi ya, dikasih sama Mas Anis. Paling kaos bekas ya. Kaos bekas dikasihin nggak ada nilainya kan Mas. Nah, tapi kalau itu bekasnya orang pujaan hatinya sampean, itu dicium, dibuat tidur ya, karena melihat yang memberi, Nah, terus kemudian gini, saya kadang sering melihat ketika ada artis yang misalkan internasional yang rata-rata itu artis selebritis, idola kita misalkan, itu ngelempar kaos dalam aja berebut sampai lela apapun gitu, berebut kaos dalam yang bau keringat. Itu kalau tak kasih kaos dalam saya, batuk-batuk itu. Mesti malah dihindari karena dia melihat siapa yang memberi. Ini cuman artis, idola. Lah semua nikmat itu yang ngasih kan maha, yang maha. Cuman kadang kita itu kenapa susah bersyukur? Karena kita sedikit tafakur bin ni'mah. Menghitung apa yang sudah kita nikmati. Bahkan kalau ulama-ulama senior bilang nikmatul iman wal Islam itu setinggi-tingginya nikmat. Karena kita nggak pernah bisa memilih. Kalau saya suruh memilih, saya pilih anak Jokowi. Ya. Lahir pecetat umur 30 sekian tahun jadi calon wapres. Ya satu jadi ketum partai. Oh, ketum partai, mungkin beli partai atau enggak tahu ya. Nah, itu kalau kita bisa memilih. Kalau kita ya apa adanya, dilahirkan dari siapa kita nggak bisa memilih. Betul. Di bumi mana kita juga nggak tahu. Ya udah kita nikmati aja. Kita syukuri. Karena kalau kita Islam, kita iman karena orang tua kita Muslim. Nggak bisa juga. Mungkin ada Gus, kita sudah Islam Gus, tapi imannya kadang kan itu naik turun. Mungkin kalau jenengan
naik terus kan, kita kan turun terus kan siap jadi. Nah Ya, itu karena- karena mungkin kurangnya kita tafakur tadi Gus ya. Ya kalau saya sih jelas naik turun. Hmm. Naik terus itu juga gak asik. Gitu ya. Ada sih. Heeh. Ya aliman yazidu wa yanqus itu udah jelas. Heeh. Meh kiai, meh siapapun pasti yazidu wa yanqus. Begitu itu ke mall, mas jenggoten 5 meter. Bayang Lihat Gus. lihat yang terbuka ya astagfirullah. Tapi kan ya berusaha untuk gak kedip kan. Iya. Karena pandangan pertama itu kan. Itu udah disyukuri Gus. Ah, iya. Alhamdulillah. Astagfirullah. Jadi ya gimana caranya kita ya berpikir aja lah betapa banyaknya. Kita nggak Nikmat bisa ya. juga. Iya, tadi iman terus Islam kita nggak bisa juga terlalu sombong. Kita karena jenengan orang tuanya, nenek moyangnya Muslim semua. Tapi nyatanya kan, Oh, iya kan? iya. Tapi Ada kadang apa gini itu? Gus, mohon maaf, ketika kita sudah punya Islam, kemudian iman, terkadang rasa sombong menjadi sok suci juga jadi masalah buat kita untuk mensyukuri nikmat Gus. Iya, itu masalahnya. Karena meremehkan orang lain kan gitu. Betul. Makanya wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Terus itu Qur'annya, hadisnya itu tahaddus bin ni'mah itu minasyukur. Jadi tahaddus bin ni'mah itu sebagian dari syukur. Tapi baina wa baina antara tahaddus sama riya itu kan bedanya kan Tipis. tipis Tipis ya, banget iya. gitu. Jadi kita ini Mas saya alhamdulillah saya udah beli mobil baru ya kan. Alhamdulillah. Ini hati yang tahu. Iya, iya. Makanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari membagi syukur itu dalam 3 taraf. Asyukur bi lisan, asyukur bil arkan, terus yang terakhir asyukur bil jinan. Ya. Jadi syukur itu bisa dengan lisan tahaddus. Itu repot. Ya orang alhamdulillah habis makan gelegean gerak terus alhamdulillah. Itu semua orang bisa. Itu Tapi termasuk syukur. iya, Hmm. iya. Tapi itu kan di Ya, ada eskalasinya itu ya. adnal maratib di kelas yang terbawah. Kelas Karena- paling bawah ya. Iya, tukang beca itu Bisa lah. begitu syukur alhamdulillah. Itu begitu gleknya itu pas minum es teh selesai terus keluar batuknya Sendawanya ya. sendawanya alhamdulillah. Padahal pas lagi puasa itu. Iyalah. Itu yang bagus itu. Siang-siang. Puasa kan malam nggak apa-apa toh. Iya. Jadi Itu paling rendah, syukur paling rendah. Kemudian Bilisan gitu ya. yang kedua bil arkan. Bagaimana setelah kita mengucap ya paling kita tidak ucapan kita tuh menginspirasi otak pikiran untuk bisa mengendalikan Seluruh anggota arkan tubuh. anggota tubuh kita untuk bersyukur. Kalau kita sholat itu bisa berdiri, kenapa? Walaupun dia sholat sunnah, konteksnya kan boleh dong. Sholat sunnah walaupun mau berdiri boleh dilaksanakan dengan duduk. Tapi ya cara mensyukurinya ya dengan berdirilah, masa mampu berdiri dengan duduk. Kan Gitu saja. artinya mampu untuk berdiri kan Gus ya. Iya. Kemudian yang paling dalam itu bil jinan. Dengan hati itu memang berat. Karena kadang kita jujur, kita ngasih, misalkan Mas Aldi ngasih ke salah satu yayasan apa gitulah, 100 juta gitu kasih. Tapi dengan terpaksa. Karena apa? Udah dikasih ini, atasnya ini 150, 200. Masa saya mau 25 kan? Gengsi ya. Iya, gengsi 100 juta sampean tulis. Ini kepuasan batin, karena nikmat itu tentang kepuasan, ya kan? Tentang kepuasan. Jadi Mas Aldi mengeluarkan 100 juta, belum tentu lebih puas dari sampean mengeluarkan 100.000. Ketemu Mas Aldi jalan-jalan, ketemu siapalah, misalkan pengasong, misalkan udah tua sepuh, udah jalan, nggak minta-minta konteksnya. Terus tahu-tahu mobilnya sampean berhenti, terus ngasih 100.000. Itu rasa puasnya beda, Mas. Tapi Yakin. kalau sambil di video itu gimana Gus? Nah itu beda lagi, itu bukan tahadus itu. Saya lebih cenderungnya enggak itu. Makanya untuk generasi milenial tuh sedikit-sedikit kan Selfie. iPhone 15 ini. Akhirnya yang lain yang baru masih 12 enggak Pro Max biasa. Itu kan bagaimana caranya ke 15 Pro Max yang baru keluar gitu ya. Terus Ngikuti menghalalkan segala cara. Ini yang rawan di kalangan Gen Z ya. Itu karena rata-rata Gen Z itu memang
meninggalkan satu proses. Hmm. Yaitu tadi prosesnya yang ditinggalkan. Jadi maunya Pengen cara instan instan gitu ya. gitu. Nah, Hmm. ya, cara-cara yang seperti itu kadang yang begitu menyedihkan kadang. Karena Masya itu Allah. bukan standarnya Gus ya. Tadi kan dengan di awal ngomong tentang standar kita, kadang itu kita punya standar 5, tapi kita pengen 7, 10 itu kan berarti bukan standarnya Gus. Sehingga kita lupa bersyukur tadi. Iya, nah kadang yang menjadi orang itu susah bersyukur. Ya benar yang jenengan ngendikake tadi. Kita itu sebenarnya kelasnya itu kelas 3. Heeh. Tapi imajinasi kita itu gimana caranya bisa mencapai kelas 7 dan hidup di kalangan kelas 7. Akhirnya kan manipulasi semua. Nah, manipulasi itu orientasinya harus ke 7, tidak dengan berusaha yang benar. Ya nggak pernah bersyukur. Akhirnya kan kelas 3 yang harusnya dinikmati jadi hilang ya. Artinya tidak ada rasa syukur gitu ya. Iya, terus ya pikirannya panas melihat ke atas, lupa melihat ke bawah. Rata-rata memang kayak gitu. Kalau misalkan kayak saya bertetangga gitu, ya sebelah beli apa ya, pantasnya mobil lah katakanlah ya Alphard gitu kan. Saya masih Daihatsu Xenia yang LI ya mungkin yang 1000 cc itu. Ya ini mikirnya kan saya kan kebakaran terus ini. Tiap hari kan nggak pernah tentram. Ya. Kuncinya itu sebenarnya mau hidup tentram ya syukur. Standar kita kadang gini. Kalau ngomong siapa yang gampang bersyukur sebenarnya laki-laki sih kalau saya bilang. Oh, ini menarik ini, laki-laki kan ini. Coba kenapa laki-laki, Gus? Ya, sampean bayangkan aja. Kaum laki-laki itu nyampe rumah diomeli ya kan. Ini sebenarnya tukar tambah bisa loh, Mas. Oh, gitu ya. Kalau laki-laki ya. Punya kewenangan dong laki-laki itu tukar tambah atau tukar kurang. Ya. Kalau perempuan kan nggak bisa. Tukar tambah apa dulu nih? Ya tadi yang ngomel. Ya itu beberapa sempat saya didatengin tetangga itu. Pak, saya itu kalau nyampe rumah istri itu ngomel. Lah ya, sampean tuh istrinya ngomel sama jenengan, sampean ngeluh. Lah terus istrinya sampean tuh suruh ngomel sama siapa? Daripada ngomel sama orang lain Gus ya? Iya, terus triknya bagaimana? Ya sampean itu di sebelahnya. Soalnya perempuan itu kalau sudah ngomel itu kita tinggal. Nanti begitu kelihatan kita lagi ada episode berkelanjutan terus. Makanya terus gimana? Caranya simpel. Sampean duduk di sebelahnya. Dengerin. Ya sampean denger aja, tapi jangan pernah didengerin. Kalau istri saya ngomel gitu, gini. Sampean denger nggak ya? Denger. Terus tadi yang tak sampaikan apa? Nggak tahu. Lo sampean denger nggak? Denger. Tapi saya nggak dengerin. Karena faktor yang paling bikin panas hati itu kalau kita dengerin. Ini dimasukin ke hati. Mungkin. Iya. Banyak kan dari kita yang dengerin ngaji tausiah. Tapi habis itu pulang apa yang disampaikan lupa. Karena apa? Dia dengar tapi nggak dengerin. Nah itu rumus laki-laki menghadapi perempuan. Perempuan itu kenapa? Pundak. Ya, cuman 2 kan. Tapi tas di lemari berapa? 50 aja masih ke mall masih nyari lagi. Padahal sebenarnya cuma 2 ya Gus ya. Iya, karena jiwanya untuk tuh meronta kalau ada model baru. Gitu. Kerudung lah. Itu di lemari ada berapa? Udah ada 50 masih aja hunting lagi. Kita ini lebaran sekali kita beli. Istri tahu. Kita ini peci ini setiap lebaran sekali dibeli. Dan cuma 1 meletot-meletot kayak gini. Ini kita nggak pernah mikir ABCD. Coba pecinya Mas Anis berapa? 1 aja kan. Kadang di kampung-kampung tuh dipakai sampai kuning gitu kan. Ini kan peci, yang lain kan enggak peci itu. Ayo, coba kita lihat kalau misalkan ngaji ke pelosok gitu. Pecinya udah kuning. Malah Mas itu udah sampai merah pecinya kan. Sampai tayangan. Nah, iya. Itu mereka lebih bisa menerima. Kenapa kok ada perbedaan Gus antara laki-laki perempuan dengan rasa syukur itu? Beda jiwanya. Apa ada laki-laki yang ngerok alis terus dia pemberian Allah selalu dia protes kan. Itu. Terus pensil alis. Pensil alis pensil apa itu? Nah, alis dikerok, diganti tato dan lain. Itu enggak kaum Hawa ngesan-nganan belok ngiri. Iya. Power of. Walaupun sekarang juga ada cowok-cowok yang kewanitaan juga gitu. Masya Allah. Ada yang pengen glowing gitu ya. Jangan-jangan korban.
Maksudnya kalap dengan hal-hal yang semacam tadi loh, belanja dan lain sebagainya. Oh, ya mungkin Karena kan budayanya sekarang juga ya, lebih dipermudah. budaya itu Apalagi itu dibentuk oleh lingkungan. sekarang itu belanja bisa lewat di kamar HP. juga bisa itu lewat HP itu. Tapi sampean cek kalau nggak percaya. Mm-mm. Di keranjang Shopee itu perempuan sama laki-laki itu sampean survei juga. Sampean scroll ke bawah. Pasti yang kalau laki-laki itu ada keranjangnya yang belum di check out itu 10, Nah, istrinya paling ada 100 sekian lah. Perbandingannya tetap masih Ya, masih ya. jauh lah. Hmm. Gitu. Jadi ini sifat kalau punya saya dicek malah lebih banyak guys. oh gitu ya. Wah, itu laki-laki yang bukan kewanitaan. Nah, terus ini menarik Gus Bukan tentang yang- bagaimana kita harus sadar diri tentang standar hidup tadi ya. Nah, Ya. syukur. Nah itu gimana Gus biar kita itu bisa standarnya itu kamu tuh kelas 3 nggak usah ngarep-ngarep kelas 5 kelas 7 Tahu itu diri belum, berarti belum maksudnya. tingkatannya itu gimana? Iya, Tahu mungkin- dirinya itu. Ya, salah satunya dengan tafakur tadi. Kalau tafakur itu susah. Ya paling mampunya apalah. Tafakur itu gimana Gus? Cara gampangnya itu apa itu? Gus? Ya paling tidak kita punya mata dua. Mm-mm. Saya pernah baca di salah satu artikel, mata saja itu bisa dikaruniakan bisa membaca sekian ratus juta warna. Itu hilang 2 warna aja. Kita lihat hitam itu nggak hitam. Kita lihat ungu itu bisa pink itu. Hmm. Ya kan? Sekian ratus juta warna yang bisa dibedakan oleh mata kita. Mm-mm. Itu satu. Terus misalkan ya cobalah gigi aja nggak sakit, alhamdulillah. Orang gigi aja yang dikasih sakit itu sak badan sakit semua. Betul. Hmm. Itu misalkan kita di dalam keadaan yang paling terpuruk pun, wes naudzubillah misalkan ada orang yang bahasanya apa ya, la yamutu wa la yahya, kecet-kecet ya Mas ya. Hmm. Nah, itu ternyata di kehidupan yang seterpuruk, wes kere, loro, ya toh, ndak punya BPJS. Ya. Pokoknya gitulah itu ternyata kehidupan yang seterpuruk itu sebuah kehidupan yang begitu dirindukan oleh mereka yang sudah meninggal dari zaman Adam sampai sekarang. Kalimatnya rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kalau orang-orang yang sudah meninggal walaupun itu katakanlah Kaya raya. ulama, bukan ulama lah, katakanlah sudah di surga. Nah, Kalau misal dikasih kesempatan bisa hidup walaupun sesaat, beliau pasti memilih bisa hidup. Pengen hidup lagi Malu dia. solihah, ya kan, untuk investasi. Untuk beramal Iya. soleh. Kalau misalkan orang yang kaya raya mewariskan harta benda ke anak cucu misalkan, adalah buat apa, nge-game, nge-slot, terus buat apa, yang hal-hal yang apa enggak apa itu nggak ya? manfaat. Ya bukan nggak manfaat, yang maksiat lah. Karena kayak itu 2 malam tuh klapin misalnya. Iya. Itu di sana meronta karena apapun yang dilakukan oleh anak cucu itu menjadi Berdampak kepada orang tuanya. pasti karena orang tua itu akan lebih sakit ketika anak cucu yang ditinggalkan itu melakukan maksiat, itu pasti. Makanya saya sering, yuk kita doakan yang lagi sakit, yang lagi nggak bernasib baik, kita doakan mudah-mudahan disembuhkan dan karena apa? Ini untuk yang hidup dan yang meninggal. Belum tentu orang tua itu sudah perfect secara pribadinya beramal, tapi anaknya adalah yang ditinggalkan itu entah bodoh, entah ahli maksiat, itu pastinya mereka yang sudah meninggal itu pasti ingin pulang terus infak, jariah dan lain, ngapain ditinggalkan untuk yang maksiat dan gitu. Itu pasti. Jadi tentang apa, bersyukur yang terus ditambah nikmat gitu. Iya. Nah, itu kan kita kadang kalau pengen bersyukur itu perlu ada sesuatu yang masuk akal gitu loh. Jadi kayak misalnya menambah nikmat itu maksudnya seperti apa gitu yang bisa masuk akal kalau menambah nikmat tadi. Sebenarnya yang ahli itu salah satu ustadz yang kemarin kena kasus itu ya. Jadi ketika dia memakai alat apa ayat yang ketika kita beramal berapa kalian fikuli sebulan dan ada habbah dan yang lain. Ini banyak yang ikut juga kan ya? Iya, tapi sebenarnya ya beda. Itu benar karena itu Al-Qur'an. Nggak mungkin dong kita menyangkal. Tapi kalau kita mau flash tarik ke belakang, itu sebenarnya juga mengurangi keikhlasan
Kalau, Karena ada harapan tadi ya. tapi ada beberapa ulama yang kita harus kalkulatif, harus pakai hitung-hitungan karena Allah mengajari matematik iya, di iya. Al-Quran. Oke, nggak apa-apa. Tapi beberapa saya itu gini mas, ketika ketemu dengan teman-teman pengusaha gitu kan, yang itu rata-rata ngeresul. Jadi kita itu mau sebenarnya kita bahagia sebenarnya, secara pribadi bahagia ketemu dan berdampingan dengan orang yang sambat. Itu kan kita kan jadi Ketularan itu ya. bukan rusak kebahagiaan kita. Oh. Maka deket sama orang yang suka sambat, suka Rasulullah itu masalah. Masalah ya. Artinya Masalah. mengurangi syukur kita bahkan ya. Iya, mengurangi kebahagiaan kita. Jadi saya sempat ngobrol sama teman-teman pengusaha itu ketika ada COVID kemarin, yang usahanya masih kecil itu juga stres karena kecilnya. Terus usaha yang punya usaha menengah itu stres juga. Kok nggak besar-besar? Yang punya usaha besar pun stres, takut mengecil. Jadi semua sebenarnya dia, kalau misalkan saya bilang bukan ratusan miliar lagi gitu kalau kita mengalkulasi tadi ya, tapi sama aja. Kita lihatlah misalkan siapa itu bos MNC itu, Siapa itu? Bos. Haritanu kan, Iya, ya kan? Itu kebahagiaannya sama kita, itu bahagia kita loh mas. Kenapa, Gus? MNC Group udah punya, Iya. masuk di partai. Iya. Ini tidurnya sama kita, nyenyakan tidur kita, yakin saya. Karena apa? Orientasinya terlalu tinggi dan nggak selesai-selesai. Oke. Kalau kita mau cepat syukur, gampang syukur, ya satu tafakur, yang kedua tadi yang di Al-Quran itu ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Banyak-banyak zikir Iya, dia. zikir. Akhirnya apa? Tapi zikir itu saya dibantah juga. Saya tuh zikir terus, tapi sumpah terus kan gitu. Nah mungkin zikirnya yang salah. Jangan-jangan waktu kita zikir subhanallah, subhanallah gitu kan. Subhanallah itu maha suci Allah. Maha suci dari apa ya, segala apapun dong. Mau apun 15 Pro Max nggak ada apa-apanya kan gitu. Karena Allah maha suci dari apapun. Kalau menganggap dewa atau Tuhan itu mobil Mercy, ya nggak ada apa-apanya kan gitu. Karena Allah itu harus suci dari segala apapun. Nah, ini menarik Gus tentang zikir kan itu ya. Iya. Artinya orang itu kadang aku sudah banyak zikir, atau katakanlah begini misalnya sudah banyak sholawat, tapi kenapa kok kehidupan tuh nggak meningkat? Apa ya, misalkan pengen tadi jodoh, atau pengen cepat lulus kuliah, atau pengen punya rumah atau mobil, tapi nggak tercapai. Nah itu gimana Gus? Nah tapi sebelum jawab Gus, kita akan jeda yang mulai dulu. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya,
Ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kita kembali lagi bersama Ustadz Gufron dan Mas Aldi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Nah, Ustadz atau Gus aja ya biar dekat. Tadi saya di sebelum iklan menyampaikan tentang bagaimana itu banyak dari kita itu berzikir, tapi berharap sesuatu. Bahkan baca sholawat itu pengen tadi misalkan ada alfat lewat, kemudian semenit sholawati, nanti kan semoga bisa dapat kan gitu. Termasuk ada perempuan cantik lewat, sholawati aja kan gitu. Nah itu gimana Gus? Ya kalau menurut saya sah-sah aja sih, walaupun minhum itu nggak membenarkan itu. Tapi saya teringat dengan allati tanhallu bil qat wa tanfariju bil qurab wa tuqdu bil hawaij ya. Kita sholawati aja lah, enggak apa-apa. Ada hari melewat kita sholawati, siapa tahu. Paling misalkan tidak itu ya yang mirip-mirip lah atau bahkan dengan berkahnya sholawat. Kita karena kita percaya berkah ya. Dengan berkahnya sholawat kita dapat yang lebih dari itu. Cuman banyak kali kadang akhirnya ya saya ada harapan tinggi dulu Gus. Yang akhirnya mungkin terus menafikan menjiat sholawat sendiri atau zikir itu sendiri. Atau kadang juga menafikan ikhtiarnya. Pengen beli mobil tapi hanya zikir, sholawat saja tapi nggak bekerja, nggak mencari cara untuk bagaimana bisa beli mobil, itu gimana Gus? Nah, itu makam yang koclok saya bilang. Kadang saya ketemu banyak orang itu pura-pura zuhud, ya kan? Pura-pura zuhud. Iya, tapi dia pura-pura zuhud itu rokoknya juga rokok yang murah itu apa? Itu misalkan apa ya? Senior Aspro gitu lah, Aspro. Aspro lah misalkan. Tapi begitu kita ngeluarkan Marlboro, minta rokoknya ya lah. Itu kan tampang zuhud tapi mentalnya ya gerangsang juga. Kadang banyak. Itu rata-rata memang mereka yang saya bilang, karena saya ketemu dengan banyak orang, saya bilang mereka itu sebenarnya pemalas, terus memakai topeng kezuhudan, padahal keinginannya banyak. Ya mungkin saya ketemu 1-2 kiai ada, terus beberapa teman juga yang rata-rata memang pemalas, tapi keinginannya banyak, kemudian memakai embel-embel sok zuhud tadi. Kalau kita mau supaya syukur, terus gampang bersyukur, ya tadi memang kembali lagi ke tafakur, tadzakur, perbanyak kita berzikir lah. Karena mau nggak mau yakin, itu nggak mungkin salah, hakul yakin ala bidzikrillahi tatmainnul. Jadi minimal hati kita itu tenang ya. Hati kita tenang, terus terjadilah sifat qanaah. Terus kalau qanaah itu gampang syukur. Jadi kalau hati kita tenang kan Mas Aldi, itu kan seluruh anggota tubuh kita jadi mudah untuk melakukan sesuatu, tidak gegabah dulu kan, tidak gerusak-gerusu bahasa Jawanya itu. Berarti ciri-ciri orang yang mampu bersyukur itu apa Gus? Maksudnya dia punya gambaran orang yang bersyukur itu seperti apa gitu loh, yang kita bisa melihat mungkin. Atau kita bisa jadiin indikator, oh ternyata saya itu ternyata sudah bersyukur. Atau mungkin gitu. Sabar itu termasuk nggak Gus? Sabar sendiri itu kalau saya pernah baca itu ada tiga tingkat. Jadi kalau sering orang bilang saya itu dicoba ABCD begitu berat, saya itu sabar. Seakan-akan dia udah paling sabar dan menapai di kelas yang paling tinggi. Katakanlah misalkan orang tua meninggal, diputus pacar, rumah kebakaran, terus apalagi mobil hilang misalkan. Ini saya sabar. Ini ternyata as-sabru alal musibah itu di kelas paling rendah gitu loh. Yang kelas rada tinggi lagi itu as-sabru bita'ah kalau salah. Sabar
dengan menjalani ketaatan kepada Allah itu berat itu. Oke. Berat. Terus yang terakhir itu as-sabru 'alal maksiyah. Sabar menahan maksiat. Oh. Apalagi kayak sekarang ini. Kirain sabar dalam melaksanakan maksiat kan. ala. Iya. Iya. Jadi sabar menahan untuk tidak melakukan maksiat. Bahkan saya pernah dengar Gus Bah itu ya. Kita ngobrol, ngopi, ini sebuah ibadah, ya kan? Bagian dari rasa syukur kita akan merayakan. Iya, jadi kita nggak terus melakukan hal-hal yang negatif. Itu kita syukur bisa ketemu, walaupun cuman hanya kopi sama gorengan yang udah adem, gitu, misalkan ya. Nikmatnya gorengan itu kalah hangat, ya, itu ya kan disyukuri nikmat yang adem. Nah, gitu. Cuman ya seringnya tadi yang Mas Aldi bilang, kita mensyukuri nikmat ya. Nah, nikmat sendiri itu beda dengan nikmat. Apa itu Gus? Nikmat Ilahi salimil ummah minal hammi wan minal afati wan nikmah, ya kan? Nikmat sendiri itu ya petaka. Gitu. Artinya kalau kita misalkan dapat nikmat itu juga bisa jadi malapetaka Gus. Iyalah. Nah, kalau misalkan nikmat itu kita nggak syukuri, berapa gini? Saya teringat gini. Alim itu nikmat gak? Nikmat kan? Yeah. Tapi ada salah satu syair yang bilang mu'adzabun min qabli ubadil watan, itu apa? Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Orang alim yang tidak mensyukuri nikmatnya, kealimannya, itu beliau disiksa sebelum orang-orang penyembah berhala itu disiksa. Nikmat, tapi tidak mau mengamalkan apa yang telah Allah berikan, nikmat berupa ilmu. Itu syukurnya seperti itu berarti. Iya. Terus kemudian orang kaya yang pelitnya 7 turunan. Iya. Itu apakah, makanya saya lebih cenderung punya statement gini, kalau sampean punya potensi hidup kaya wajib. Amin. Ya kan? Karena apa? Itu paling tidak itu memotong tali tomak. Terus tomak itu. Iya. Tomak kepada sesama, bukan tomak ilallah. Nah, kemudian kalau sampean sudah kaya, jadikan harta itu bisa dibawa mati, kan gitu. Ngapain kerja siang malam? Wong harta juga nggak dibawa mati. Itu konsep yang salah. Banyak kok orang yang kaya hartanya dibawa mati. Harus. Bukan berarti terus itu hartanya dikubur bareng, bukan? Iya. Bukan. Tapi kan gimana caranya harta itu diinvestasikan, untuk akhirat, menyantuni janda yang udah tua Mas, jangan janda muda. Janda yang baru. Iya kan? Nah, kemudian fakir miskin. Tapi yang nggak di-shoot juga, nggak di-shooting gitu ya. Kebanyakan sekarang mengeksploitasi, bener. Saya itu sempat komentar, di rumah saya itu udah ada TV, Mas. Saya pernah, ya kalau di kantor ada, saya pernah lihat di TV itu jam berapa tayangan, tapi ini bukan masalah apa-apa. Orang dikasih uang kaget 15 juta, itu sampai sujud, sampai orang yang ngasih itu disembah-sembah kayak gitu. Ini 15 juta dia ngasih. Terus nangis ya. Tapi Allah itu ngasih berapa miliar kenikmatan kepada dia. Apakah dia bersujud dan bersyukur sama Allah sampai nangis? Enggak, Mas. Itu 15 juta aja keuntungan media itu berapa? Dari iklan satu detiknya berapa? Itu sudah kadang ada yang disuruh lari-lari buat beli barang itu. Kadang ini zaman yang sudah akhir, bener. Kebalik-balik ya. Kadang kita yang harusnya cuman say hello terima kasihnya aja, kita sampai berlebihan. Yang Allah kasih itu kita tidak bisa menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan pernah bisa menghitung. Walaupun di kondisi yang seterpuruk apapun, itu kita tetap tidak akan pernah bisa menghitung. Walaupun terpuruk apapun, kita masih punya nikmat sebenarnya. Ya iyalah, itu loh. Sekarang kalau simpelnya, kita tidak usah jauh-jauh, misal di dubur kita aja masalah,
oh ini filternya ngeri. Nah, Ini nikmat ini. Iya, iya, Kalau betul. filter ini dikonsletkan sama Allah sedikit aja. Di off kan ya. Iya, itu filter misalkan filter yang angin, kita jagong gini nggak bisa ngerem tiba-tiba keluar dadet-dadet Iya. kan repot. Iya. Kita wis ra iso jagong ke mana-mana. Itu Takut filter apa? angin Gus, belum Angin. filter yang lainnya kan. Filter yang lainnya parah lagi kan. bablas. itu baru yang bagian situ. Kalau yang depan, nah itu Lah. baru yang kelihatan Iya. gitu loh. Padahal di dalam organ tubuh kita itu berapa miliar sel yang harus kita syukuri. Nah itu kemudian bulu hidung ini panjangnya terbatas misal dia. Kalau ini panjangnya kayak rambut repot, kita mau keluar sih bentar potongnya kan tambah kerjaan. Iya, iya. Gigi itu dibatasi gini, kalau kita gigi itu tambah terus nah kita tukang potong gigi itu kerjaan lagi ya. Ada tukang Telat, potong gigi. iya telat motongnya kan kita nggak bisa pinjam Pak. Iya, iya, iya. Banyak sebenarnya yang harus kita syukuri, masya Allah. Jadi Mantap. kita harus benar-benar apa ya, tadi tahu diri Mas ya. Artinya melihat potensi kita kemudian kita bersyukur. Jangan kebanyakan melihat orang lain kan gitu Mas. Iya. Nah itu kadang makanya kalau kebahagiaan kita itu diukur dari Orang lain, mulut baik. tetangga, mulut teman, itu saya yakin niscaya tidak akan pernah kita bisa hidup bahagia. Tidak akan pernah. Dalam satu riwayat itu kan ketika di surat Luqman itu ketika ada bapak-bapak menuntun keledai, Iya, iya. ya kan? Ini keledai kok dituntun kok begomen, kenapa nggak dinaiki? Anaknya dinaikkan. Terus kemudian, lu kok anaknya yang dinaikin, nggak punya sopan santun, bapaknya yang nuntun. Nah, ganti anaknya turun, bapaknya yang naik. Orang tua kok nggak kasihan sama anak, anak disuruh malah orang tuanya naik keledai, naik dua-duanya salah, kok nggak kasihan keledainya? Keledai kecil kok dinaiki berdua. Begitu keledai itu dipanggil kok bodoh kali, ya. Ini lesan orang. Kalau kita hidup standarnya mulut orang, yakin tidak akan pernah bahagia. Karena tidak ada rasa syukur gitu ya. Iya, ikuti kata hati, kita tafakur dengan nikmat yang sudah Allah kasih, kemudian diimbangi dengan zikir. Itu aja. Zikir. Tapi kan juga harus ini Gus, artinya kan kita juga orang lain kita butuh. Misalkan contoh, kita butuh ceramah kiai ustadz untuk bagaimana kita bisa evaluasi diri kita. Dari Kan, ucapan orang lain gitu. ya itu kan termasuk ucapan dari orang lain Gus. Ya beda. Nasihat maksudnya gitu loh. Ya nasihat itu ya beda dengan yang mulut liar. Celetukan. Kalau nasihat itu nggak ada kepentingan dengan orang yang dinasehati. Saya berkali-kali ngomong, saya kalau sampean jadi mubaligh, janganlah marah-marah. Gitu. Jangan marah-marah. Kenapa? Karena ihdinas siratal mustaqim. Kita petunjuk itu murni, hak prerogatif Allah. Apa saya tanya sampean, Allah itu kira-kira tahu nggak kalau Fir'aun itu bakalan mati Apa? kafir? Ya. Tahu. Hah? Tapi beliau mengutus Nabi Musa. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Lacut kayak tekan ora dakwah ono. Ya kan? Padahal Allah udah tahu Fir'aun itu bakalan mati kafir. Allah masih mengirim Musa dan Harun faqula lahuma qaulan layyina, ya kan? Kamu ceramahi dia dengan mauidhah yang baik, dengan kalimat yang baik. Siapa tahu layyina, siapa tahu dengan kalimat yang baik itu dia bisa mendapatkan hidayah. Padahal Allah sudah tahu. Nah, itu tugasnya apa ya? Sampai nggak usah ngamuk-ngamuk toh. Tugas kita itu hanya menyampaikan tabligh. Itu terkadang gitu Gus. Maksudnya kalau saya itu melakukan sesuatu itu kayak pengennya tuh perfeksionis loh, sempurna. Kadang kan manusia kan pengennya sempurna, padahal kan selalu ada ketidaksempurnaan di situ juga kan. Tidak akan pernah sempurna manusia, karena kesempurnaan milik Allah ya. Kita perfeksionis itu juga repot juga. Karena bersyukur tadi kan. Karena perfeksionis sendiri itu menjadi masalah dan pengikis rasa syukur. Idealis boleh, tapi terlalu juga nggak akan memberi efek baik pada rasa syukur karena menghilangkan qanaah. Tadi dalam dakwah juga pengennya semua ngikut gitu kan. Tapi gimana dong Gus, ketika kita punya harapan, punya cita-cita, punya tujuan, apakah kita harus tidak boleh mulu-mulu Gus?
Kan tapi idealis boleh, tapi harus realistis kan gitu. Iya, harapan pasti harus muluk-muluk dong. Kata Bung Karno itu apa? Bermimpilah setinggi langit. Ketika kalian jatuh itu setidaknya kalau mimpimu setinggi langit, setidaknya kalian jatuhnya itu masih di antara bintang-bintang ya kan. Tapi itu bertentangan juga dengan agama. Kalau agama itu kan bermimpilah tetap di bumi supaya apa? Ya kan? Tapi bermimpi tinggi itu penting. Bermimpi tinggi itu penting karena kalau kita nggak punya mimpi ya nggak ada tujuan juga. Yang jelas kita tetap kontrol. Apa sih pengontrolnya? Hati. Kembali lagi pengontrolnya itu hati. Sebagai kontrol semua arkan anggota tubuh kita, ya kembalinya ke hati. Jadi ketika tadi balik lagi ke zikir misalkan ya. Zikir itu tadi yang sholawat, kok ternyata sudah saya sholawati, mbaknya kok malah kencan sama orang lain ya. Udah saya sholawati nih. Nah, terus pakai hitungan lagi. Sehari 10.000 kali ya. Itu ternyata malah digandeng orang. Akhirnya apa? Munjiat sholawat itu jadi ditipiskan, dinafikan kan gitu. Dipersempit gitu. Nah, itu. Saya pernah juga kedatangan orang saya tuh zikir terus tapi sumpek terus. Lah sampean waktu zikir gimana? Jangan-jangan sampean zikir gitu la ilaha illallah tapi Tuhannya itu bukan Allah juga. Ya, masih proyek yang ada di sana sekian ya itu mobil, rumah, perempuan. Ya, itu yang dituhankan. Jangan-jangan lesan sampean itu la ilaha illallah tapi fokusnya pikiran itu tidak di la ilaha illallah. Bahkan di orang-orang selamatan itu ya, la ilaha sambil geda-geda ngomong tapi fokusnya ini nanti snack ini nanti dapat berapa kan gitu. Nah, itu repot juga gitu. Ketika kita berzikir, terus berapa kali saya pernah ditanya, bagaimana cara sholat itu khusyuk ya? Kalau khusyuk dari awal sampai akhir nggak mungkin. Sahabat Ali aja nggak lolos gitu loh. Nah, paling tidak sampean belajar menerjemahkan kalimat demi kalimat yang ada dalam sholat. Di situ ada alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Sampai terjemahkan satu persatu. Paling tidak untuk mengikat otak kita biar tidak kemana-mana. Biar tetap tersambung kepada Allah gitu ya. Iya, gitu. Nah terus ketika kita mau berzikir ya sama aja. Kita resapilah kalimat yang kita ucapkan, kita pahami maknanya. Habis itu kita telaah. Kemudian pikiran itu bisa diterima oleh hati memberi sinyal kepada pikiran ini pengendali utama gerakan kita. Akhirnya komando zikir itu sesuai dengan yang disampaikan tadi. Termasuk kalau misalkan nih Mas Aldi, kita sedang marah atau emosi itu kan bagian dari proses tadi ya, hati ke pikiran kita karena tidak beres kemudian jadi kita marah-marah. Ya. Meluapkan emosi itu Gus. Iya, kalau marah itu kita itu sudah lepas kontrol dan otak kita sudah dikuasai sama nafsu. Makanya gitu, ketika orang marah itu tidak boleh mengambil keputusan, tidak boleh menentukan hal karena emang kita nggak sehat, posisinya nggak sehat. Bahkan kalau penelitian kedokteran katanya marah 1 detik itu menghilangkan imun berapa kayak gitu. Karena emang marah sendiri itu ya Masya Allah. Makanya kan ada kata-kata aja kakean ngamuk gue nggak cepat mati. Makanya kan tadi kan menurunkan imun tadi kan guys. Iya, kecuali itu. Memang kan ketika orang marah itu aliran darah ke otak kan kenceng banget. Pembuluh darah pecah kan selesai. Tapi kan juga gini Gus, ketika contoh katakanlah begini, kita sudah keadaan terpuruk, tadi miskin, nggak punya apa-apa, kemudian dinyak sama Mas Aldi kan gitu. Benerlah bojo balik ning wong tuane sisanya. Kan kita marah itu boleh enggak itu? Ya nggak boleh lah. Nah sekarang Mas Aldi apa pentingnya ngenyak jenengan yang sudah apa tadi? Kan menghina kan gitu kan maksudnya. Iya. Nah tapi kan yo sampean emang posisi nggak punya uang. Dibilang nggak punya uang itu kan jujur. Iya. Ya. Nggak ngerasani juga. Wong di depannya. Nah, saya bilang. Oh berarti harus sabar itu ya? Ya sabar lah. Makanya untung masih di depannya. Kalau di luar kan namanya rasan-rasan itu. Betul. Saya ngerasani kok. Saya dosa, wong itu kenyataan kok. Kan nggak dosa. Ya menyampaikan realita kan. Iya, kan nggak dosa katanya gitu. Ya rasan-rasan itu sesuai kenyataan. Misalkan Mas Anies itu posisi lagi bokek, nggak punya uang, sampai
rasani sama Mas Saiful misalkan. Nah, itu namanya ngerasani. Lah ya. Nah, Kalau kalau gitu nggak- Gus, enggak usah dirasain langsung dikasih uang kan beres Gus. Iya. Kenapa harus dirasain? Ini kan itu? dirasain itu lagi mendiskusikan Mas Andi. Untuk mencari solusi. Cari solusi. Open donasi. Ada emang ya? Ada emang. Kalau ada Ada nanti teman lagi buka gitu terus Iya. rasa-rasa untuk cari donasi. Ya kan Saya saking solidnya. seringnya itu piye carane mencibir. menjatuhkan gitu. Ya, iya, menjatuhkan orang jatuh itu kan paling enak. Udah jatuh dijatuhin Mas. Nah, iya. Udah jatuh Tapi dijatuhin. gini Gus, ada orang yang bersyukur itu ya Gus. Misal kita di jalan gitu, kena begal terus HP kita sudah diambil sama begalnya. Iya. Tapi kita masih hidup gitu kan. Iya. Terus kita bersyukur Gus. Iya. Alhamdulillah masih hidup. Tapi Iya. kadang setelah itu malah mengandai-andai. Misal Iya. wah seandainya saya tadi tidak lewat situ kan HP masih gitu loh. Iya. Nah itu kan apakah itu masih kategori bersyukur Gus? Ya Karena bersyukur. masih mengandaikan tadi. Jadi orang Jawa itu pasti untung. Hmm. Jadi ketika orang kelindes mobil misalkan ya, kakinya satu Wah. kelindes. Hmm. Itu Kok parah? sebelahnya itu ngomongnya masih untung. Untung cuman kayak satu kaki itu. Ya kan? Itu orang Jawa itu pandai bersyukur. Tapi untuk yang kedua, yang kalau nggak lewat situ saya nggak akan, itu beda lagi konsepnya. Jadi itu nggak benar. Atau Orang mungkin itu sudah- bagian dari evaluasi kita. Iya. Biar Besok mungkin lagi ke nggak depan lewat ya. situ gitu. Hati-hati kan itu aja. Nah, tapi siapa yang bisa merubah takdir? Ya, tapi masih menyesali yang tadi loh, HP-nya hilang gitu loh. Wah, foto-foto pacarnya. Tapi kan alhamdulillah tadi pertama Pak. Iya sih. Itu kalau Alhamdulillah. ekspresi orang Jawa pasti udah Sabar. gampangnya gini. Udah kelindes perutnya lah, kejet-kejet loh. Untung masih hidup kok. Itu orang Jawa itu masih tetap ada untungnya. Ngeri banget tuh. Perut pedes mobil tuh loh. Ya itu masih ada untungnya. Untung masih hidup. Nah, Walaupun di rumah sakit masih bisa berkomunikasi. Untung. Kalau udah bek di situ kan udah gak bisa minta maaf, udah gak bisa wasiat Iya, iya. sama anaknya. Berarti posisi sakit saja kita masih bisa bersyukur Gus ya. Iya, harus, bukan masih bisa, tapi harus. Lah Kayak tadi. kalau misalkan pasien di rumah sakit itu kan harusnya kan juga walaupun iya lagi terkena musibah tapi rasa syukur juga harus bisa dinikmati di situ kan. Lah tingkatan syukur yang paling tinggi itu sebenarnya ada bersyukur dalam keadaan kena musibah itu. Jadi saya pernah baca di salah satu kitab itu, muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu. Ketika satu pasar itu kebakar semua nah, dan pasar dia yang nggak kebakar, Iya. tuh, alhamdulillah saya ruko saya nggak kebakar. Itu sujud minta ampunnya itu 70 tahun apa berapa itu. Karena oh iya ya, saya itu melihat orang sekitar ini pada kena musibah, kok saya alhamdulillah iya, iya. mentang-mentang Nggak ruko kebakar. saya sendiri Paling- yang nggak iya. kebakar. Itu minta ampunnya sama Allah, ngeri. Kalau kita apa pernah menyadari kayak gitu itu sebuah kesalahan. Iya, iya. Malah kalau perlu, Diviralkan ya. iya media ini ruko saya nggak. Keramat ya. Nah, terus akhirnya Keramat. apa wiridannya apa? Ya, wiridannya apa Mas? Mas Anies. Amalannya. Ya. Terus menjadi dukun viral. Iya, Iya, sering iya. itu kayak gitu. Nah, iya. Nah, ini syukur kita juga harus benar-benar dimaksimalkan walaupun dalam kondisi apapun ya Gus. Kalau Nah. saya sebenarnya kalau syukur maksimal itu berat, Mas Gimana Anies. biar Ya, biar paling biar kita tidak bisa itu bersyukur gimana? dalam keadaan apapun itu tetaplah syukuri. Kalau demasif atau siapa itu syukuri. Syukuri apa yang ada. Itu kan apa yang ada, bukan ada apanya kan gitu. Kadang kita seringnya kan ada apanya dulu. Baru Standar, bersyukur. iya standarnya ini saya punya cewek yang tinggi putih, terus nggak banyak permintaan kan bihun. Kalau nggak itu terus nggak syukur, terus berantem terus ya. Ya, standar sebenarnya ya itu tadi, standar hidup kita, standar keinginan kita itu kita downgrade. Kalau itu masih belum bisa menjadikan kita syukur, downgrade lagi. Karena apa? Banyak yang berucap alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah, tapi dikritik sama Allah. Wa qalilum min ibadi yasyakur. Sedikit hambaku yang mau Syukur. bersyukur itu sangat sedikit.
Karena apa? Syukur ya cuman alhamdulillah. Cuman bilisan saja. Iya, hatinya masih Masih gondok lah. kok enggak ya. Gitu. Jadi kontrolnya ya kemudian standar hidup, hati, ya perbanyak zikir. Jadi termasuk kita jangan mengurusi sesuatu yang di luar kontrol Bukan kita juga. urusannya Mas. itu ya. Dengan bersyukur tadi loh. Iya. Misal kita urusannya orang lain kemudian yang jadi standar kita gitu loh. Kebahagiaan Urusan orang lain. yang jadi Standar enggak. kebahagiaan kita. Iya, ya makanya ya tetap tidak akan bisa, Mas. Sampean itu mau model gimana aja. Kalau komentator itu masih sampean dengerin. Komentator itu nggak pernah ada puji-pujiannya lah. Pemain bola itu sama komentatornya lebih jago pemainnya apa komentatornya? Komentator. Iya, lebih jago Ngomong komentatornya aja. kan. Oh, sayang sekali malah diumpan Kak. Karena ya itu tadi salah, kacamatanya dia negatif, nggak ada plus-plusnya. Kalau kacamatanya Mas Aldi negatif ya? Iya, Men negatif. Ah, iya. Karena biar bisa melihat yang positif tuh. Oh gitu ya. View positif, pakainya lensa Negatif. minus. Gitu. Kalau misalkan gini Gus, ada nih kita itu sedang kondisi ya nggak punya apa-apa, kemudian tadi dengan rasa syukur kita itu kita ya nggak ngapa-ngapain. Tadi misalkan ngopi, pokoknya kerjaan itu ngopi tidur, tapi nggak meningkatkan taraf hidup. Itu apakah bentuk syukur yang benar Gus? Ya benar juga, karena dia nggak banyak keinginan. Oh gitu ya. Yang penting dia mensyukuri, menikmati yang ada, nggak terus ngopi, tidur, rokok, tidur. Tapi keinginannya standarnya tinggi. Nanti harapannya dapat mertua kaya raya, dapat warisan banyak. Itu kan beda lagi. Kalau dia sudah menikmati dengan keadaan itu, ya udah syukuri itu aja. Itu malah sebenarnya gampang. Gampang untuk meletakkan hati di posisi yang di bawah. Makanya ketika di kondisi sampean ngopi, ngerokok, tidur, itu syukurnya karena sampean melihat yang di bawahnya. Sana itu pengen rokok, si A itu pengen tidur, tidak bisa. Iya. Ya kan? Tapi itu apakah berarti kita kayak tidak mensyukuri nikmat juga Gus? Tadi kayak orang alim tadi. Iya. Dia kan terus mensyukurinya dengan mengamalkan ilmunya tadi yang mengajarkan. Iya. Nah, ini kita sudah dikasih hidup, sudah dikasih kesehatan, tapi kita nggak bekerja misalnya, kan itu jadi sesuatu yang nggak disyukuri Lah juga. sudah kan? ngelamar kemana-mana nggak ada yang terima kok, Mas. Oh, gitu. Ya udah terima aja. Berarti sudah ada ikhtiar Gus ya. Iya, sudah tadi takdim kemana-mana, ngirim WA nggak ada yang balas, Ngirim di CV. juga di website. Terus mau apa lagi? Yang penting ada usahanya Ya, dulu ngopi tadi ya. aja. Paling kadang ngopi itu kan untuk menenangkan hati biar apa sih? Biar ya naik, ya. ngadem nih lah ya, ngadem nih gitu. Itu kan termasuk tatma'inul qulub gitu ya. Iya. Gimana? Karena udah jalan akhir. Takdim kemana-mana nggak ada. Takdim kerjaan, proposal ke berapa perempuan, nggak ada yang bales. Cuman di read tok. Daripada ngomel-ngomel, marah-marah, udah ngopi, tidur. Iya. Kalau tidur Merayakan kesendirian Gus ya. iya, betul. Menikmati kesendirian dan meratapi. Nah Gus, ini menarik sekali Gus, tapi tadi sudah dikode sama kameramen, waktu Iya. sudah habis. Mungkin ada pesan-pesan bagi para pemirsa tentang bagaimana kita bisa menikmati syukur atau syukur nikmat dengan baik Gus. Monggo Gus. Iya. Ya paling tidak di kehidupan kita itu pasti ada yang di atas kita, dan seterpuruknya kita pasti ada yang di bawah kita. Maka lebih seringlah kita melihat ke bawah agar apresiasi terhadap diri dan mensyukuri kepada Allah yang telah memberikan nikmat tadi. Banyak sekali nikmat yang telah diberikan, paling tidak standar kita direndahkan supaya bisa lebih banyak kita bersyukur kepada Allah. Ya. Oke, terima kasih Gus atas waktu dan ilmunya. Mas Aldi ada Cukup, tambahan? Mas Anis. Cukup ya. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan para pendengar Radio Days dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak gelap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.